Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DS Channel, channelnya para pelajar. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah materi di kelas 8 pelajaran matematika pada bab 5, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Pada part kedua, yaitu menyelesaikan SPLDF dengan metode substitusi. Nah, kira-kira metode substitusi ini seperti apa dan bagaimana cara pengerjaannya? Teman-teman tetap stay tune pada video kali ini. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, agar teman-teman bisa langsung mengerti bagaimana cara mengaplikasikan metode substitusi, saya akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sistem linier 2x ditambah y sama dengan 4 dan 3x dikurang 2y sama dengan 13 dengan cara metode substitusi. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita tuliskan dulu diketahuinya apa saja yang ada di soal tersebut. Yang pertama ada persamaan 2x ditambah y sama dengan 4. Untuk materi dengan metode substitusi ini, langkah pertama kita harus merubah salah satu persamaan yang diketahui di soal tersebut. Mau persamaan yang pertama atau mau persamaan yang kedua itu bebas. Yang penting kita rubah dalam bentuk y sama dengan atau kita rubah bentuk x sama dengan. Itu pun bebas gimana kita untuk merubahnya seperti apa. Pada contoh kali ini saya akan merubah bentuk menjadi y sama dengan dari persamaan ini. Jadi y sama dengan 2x ini kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Karena dia positif menjadi negatif 2x. Karena sudah pindah luas berubah tanda menjadi negatif. Ditambah 4 tetap. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian ada yang diketahui berikutnya yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 13. Ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, untuk cara substitusi ini kita ambil persamaan 1 yang tadi sudah kita rubah, itu kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi kalau substitusi itu kita memasukkan unsur variabel tersebut dirubah menjadi persamaan yang sudah kita rubah tadi. Persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2, artinya kita tuliskan dulu persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 13. Nah, kita tuliskan 3x-nya kita tetap. Nah, y-nya ini kita masukkan persamaan 1-nya, yaitu dikurang 2, y-nya kita rubah menjadi negatif 2x ditambah 4. Karena teman-teman lihat tuh di persamaan 1. Persamaan 1 itu kan y-nya itu adalah negatif 2x tambah 4. Oleh karena itu unsur variabel y pada persamaan 2 ini kita rubah negatif 2x ditambah 4. Sama dengan 13. Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Inilah yang dimaksud dengan metode substitusi. Kita next lanjut operasi pengerjaannya. Kita tuliskan ulang 3x-nya. Kemudian kita kalikan negatif 2 dikali negatif 2x. Negatif kali negatif berarti positif 4x. Kemudian kita kalikan juga negatif 2 dikali positif 4. Jadi negatif 8 sama dengan 13. Kemudian kita turunkan 3x tambah 4-nya kita turunkan. Kemudian kita kelompokkan. Negatif 8 ini karena termasuk bilangan konstanta, jadi kita pindah ruas ke kanan biar satu kelompok dengan konstanta 13 itu. Menjadi 13 ditambah 8 karena 8-nya negatif pindah luas menjadi positif. Selanjutnya kita bisa operasikan 3x ditambah 4x berarti 7x sama dengan
13 ditambah 8, yaitu 21. Maka kita bisa dapatkan nilai X dari persamaan ini 21 dibagi 7 sama dengan, jadi X-nya adalah 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke persamaan 1. Nah, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kita tuliskan dulu persamaan 1. Kita masukkan, kita ganti variabel X ini, kita ganti dengan angka 3. Menjadi negatif 2 kali 3 ditambah 4. Hasilnya kita kalikan negatif 2 kali 3 menjadi Y sama dengan negatif 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya soal ini adalah 3, negatif 2. Nah, teman-teman, inilah cara metode substitusi. Bisa dipahami ya? Oke, kita next lanjut ke contoh soal nomor 2. Di mana contoh soal nomor 2 ini dalam bentuk soal cerita, aplikasi soal cerita yang bisa berhubungan dengan konsep matematika pada bab ini. Diketahui harga sebuah buku dan sebuah pensil adalah 5.100. Sedangkan untuk harga 2 buku dan 3 pensil adalah 12.500. Tentukan A. Model matematika dari soal tersebut. B. Harga satuan buku dan pensil tersebut. Dan C. Berapakah harga untuk 4 buku dan 3 pensil? Oke, kita jawab soal ini dengan cara metode substitusi. Yang pertama, kita membuat model matematika sesuai dengan materi pada part pertama, yaitu membuat model matematika. Kita misalkan dulu bahwa buku ini kita misalkan dengan variabel X. Kemudian pensil kita misalkan dengan variabel Y. Kemudian kita tuliskan yang diketahui sebuah buku dan 1 pensil itu membayar 5.100. Oleh karena itu, bentuk model matematikanya adalah X ditambah Y sama dengan 5.100. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian yang diketahui kedua, ada 2 buku dan 3 pensil membayar 12.500. Kita jadikan model matematikanya, buku dirubah variabel X, pensil dirubah variabel Y. Menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12.500. Ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Jadi inilah model bentuk matematikanya adalah X ditambah Y sama dengan 5.100. Dan yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 12.500. Inilah bentuk model matematikanya. Lanjut kita mencari berapa harga satuan buku dan pensil tersebut. Kita sudah dapatkan persamaannya tadi ya, ini sebagai X sama tambah Y sama dengan 5.100 ini kita jadikan persamaan 1. Seperti biasa, karena ini akan menjawab dengan cara metode substitusi, kita rubah menjadi Y sama dengan X-nya kita pindah luas menjadi negatif X sama dengan ditambah 5.100. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 12.500 kita jadikan sebagai persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 12.500. Kita substitusikan. Nilai Y-nya rubah menjadi negatif X ditambah 5.100. 2X-nya kita turun, kemudian ditambah 3. Y-nya kita masukkan menjadi negatif X tambah 5.100 sama dengan 12.500. 2X kita turunkan. Kemudian kita kalikan 3 dikali negatif X, berarti negatif X. 3 dikali 5.100 berarti 15.300 sama dengan 12.500. Selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki variabel X dengan variabel X, yang memiliki konstantanya saja kita kelompokkan dengan konstantanya saja. Dalam hal ini 15.300 disebut konstanta, kita pindah luas ke sebelah kanan. Menjadi 2X dikurang 3X sama dengan
12.500 dikurang 15.300. Kemudian kita operasikan 2x dikurang 3x. 2 dikurang 3 negatif 1x, berarti negatif x-nya saja, kalau 1 tidak usah ditulis angkanya. Kemudian 12.500 dikurang 15.300 menjadi negatif 2.800. Karena x dan konstanta 2.800 ini bernilai negatif, oleh karena itu agar nilainya positif kita kalikan negatif 1 masing-masing. Negatif x kali negatif 1, positif x, negatif 2.800 dikali negatif 1, positif 2.800. Oleh karena itu kita dapatkan nilai x-nya yaitu 2.800. Selanjutnya kita substitusikan nilai x ini 2.800 ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya yaitu y sama dengan negatif x ditambah 5.100. Kemudian kita ganti nilai x-nya dengan 2.800 menjadi negatif 2.800 ditambah 5.100. Jadi hasilnya y-nya sama dengan 2.300. Karena x ini tadi dimisalkan di awal adalah sebuah buku, maka harga satuan buku adalah 2.800. Dan nilai y ini tadi dimisalkan adalah sebuah pensil. Oleh karena itu harga satuan pensil adalah 2.300. Dan yang terakhir kita akan mencari berapakah harga untuk 4 buku dan 3 pensil. Nah, kita tuliskan bentuk model matematikanya terlebih dahulu. 4 buku berarti 4x ditambah 3 pensil berarti 3y. Jadi model matematikanya 4x ditambah 3y. Dengan x-nya yang tadi 2.800 dan y-nya adalah 2.300. Kita masukkan, substitusikan nilai x-nya dan y-nya ke persamaan di atas. 4x ditambah 3y. Kita masukkan nilai x-nya 2.800, y-nya 2.300 menjadi 4 dikali 2.800 itu 11.200 ditambah 3 dikali 2.300 yaitu 6.900. Jadi hasilnya 18.100. Jadi untuk harga 4 buku dan 3 pulpen ternyata 18.100. Nah teman-teman, itulah materi pada video kali ini, yaitu bab 5 persamaan linear 2 variabel pada part kedua, yaitu menyelesaikan SPLDF dengan metode substitusi. Bagi teman-teman yang masih belum paham dengan materi ini, silakan teman-teman dapat ditanyakan langsung pada kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang selalu stay tune pada channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.